Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di luar kota Nanhuang, itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang luar. Kebanyakan biksu yang datang dari dunia langit berbintang tinggal di sini. Meskipun dapat dikatakan bahwa selama 100 tulang roh dihabiskan, pesanan tulang putih dapat diterapkan untuk memenuhi syarat untuk masuk ke kota Nanhuang. Tapi, memenuhi syarat untuk masuk tidak berarti memenuhi syarat untuk tinggal. Sebagian besar perusahaan komersial, bar, restoran, losmen di kota Nanhuang bukan untuk manusia. 10.000 langkah mundur, bahkan jika mereka mau menerima ras manusia tidak mampu membayarnya sama sekali. 100 tulang roh, mungkin makan, atau menghabiskan sepanjang malam di sebuah penginapan, lalu menghabiskannya, bagaimana mungkin itu terjangkau? Anda tahu, jika Anda ingin memperkuat tubuh, Anda perlu mengkonsumsi banyak tulang roh, bahkan Chu Xingyun pun diregangkan, belum lagi para biksu manusia biasa. Jika Anda tidak ingin tinggal di penginapan atau makan di restoran, Anda perlu memiliki rumah sendiri, tetapi, di kota Nanhuang, dapat dikatakan bernilai setiap inci bumi. Siapa yang mampu membelinya? Bahkan di daerah di mana manusia tinggal, rumah yang tersempit dan bobrok membutuhkan ratusan ribu tulang roh. Hanya Lulu, yang tinggal di kota Nanhuang untuk generasi ke-18 leluhur, hanya sedikit akumulasi dana dan membeli rumah tempat tinggal ini. Selain itu, Gu Lulu mengatakan bahwa nenek moyangnya adalah penguasa rumah mewah merah, dan hanya tuan rumah mewah merah yang memiliki cukup uang untuk membeli rumah mereka sendiri di kota gurun selatan ini. Oleh karena itu, di luar kota Nanhuang, para biksu ras manusia di daerah pertemuan manusia sering memasuki kota Nanhuang untuk pembelian, tetapi mereka biasanya tinggal di luar kota. Apa yang disebut area berkumpul manusia terletak di luar kota Nanhuang, di hamparan dataran yang luas. Semua suku dapat memasuki daerah pengumpulan suku kapan saja, dan mendirikan tenda mereka sendiri, selama biaya situs untuk tulang yang sulit dirawat lebih sulit setiap bulan. Tidak seperti kota Nanhuang, area pengumpulan ras manusia sangat berbahaya, seringkali ada jiwa buas yang mengembun keluar dari udara tipis, jika Anda tidak berhati-hati, tenda akan dihancurkan, dan bahkan rekeningnya akan dihancurkan. Selain itu, di daerah pengumpulan ras manusia, malaria beracun dan kejahatan beracun sama kayanya dengan daerah lain, dan mereka harus membentuk lingkaran sihir sebelum mereka dapat mengecualikan malaria beracun dan roh jahat. Ini adalah biaya besar lainnya. Karena itu, di medan perang Taiko, kondisi kehidupan umat manusia sangat sulit. Itu mahal, tetapi keamanan tidak dijamin. Setiap hari habis, tetapi bahkan keamanan paling mendasar pun tidak dapat dijamin. Terlebih lagi, seperti halnya para beku di kota Nanhuang, lebih dari 80% dari ratusan juta orang di area pengumpulan ras manusia adalah biksu wanita. Alasannya sama dengan di kota. Tidak masalah di dalam atau di luar kota, selama itu adalah seorang biarawan wanita dari ras manusia, dilarang untuk memasuki Taiko Battlefield No. 3. Karena itu, setelah bertahun-tahun akumulasi, ketika sejumlah besar biksu pria memasuki medan perang Taiko nomor 3, biksu yang tersisa kebanyakan adalah biksu wanita. Dengan 100 pilar langit berdiri dan perawatan Suantian Immortal Gate diumumkan satu demi satu, semua biarawati di area berkumpulnya orang-orang gila, hal yang baik benar-benar menunggu 1000 tahun. Pada bulan berikutnya, sejumlah besar biarawan wanita lulus ujian Tianzu setiap hari dan berhasil bergabung dengan gerbang abadi Suantian, menjadi murid Suantian. Akhirnya, sebulan kemudian, ada lebih dari 3 juta biksu perempuan di antara ratusan juta biksu perempuan di daerah pengumpulan umat manusia. Mereka berhasil lulus tes Tianzu dan bergabung dengan gerbang abadi Suantian. Menggunakan ruang dimensi, Chu Xingyun mengangkut 3 juta biarawan wanita yang lulus ujian ke kota Yaolian. Menurut urutan babak sebelumnya, Chu Xingyun pertama-tama mempromosikan jiwa perang semua biksu wanita dari 9 bintang di rumah-rumah hijau menjadi 1 bintang di rumah-rumah biru. Meskipun, Chu Xingyun mengeluarkan 3 juta pakaian jiwa pria biru dan mendistribusikannya, tidak ada yang mendapatkan satu set. Sejauh ini, ada total 3.000 penunggang naga Suantian dan 3 juta murid Suantian di kota Yaolian. Setelah promosi Soul of War, distribusi Blue Man's Soul Costume, dan berbagai rune, batch pertama dari 30.000 murid Suantian didirikan sebagai kapten, dan 30.000 tim berburu dari 100 orang didirikan. Melihat 3 juta tentara di depannya, Chu Xingyun tahu, tentara ini adalah kekuatan inti Suantian Xianmen. Di masa depan, seberapa jauh gerbang abadi Suantian dapat berjalan dan bagaimana bisa berkembang tergantung pada 3 juta pasukan ini. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan menyerah atas kota kuno Nanhuang. Setelah semuanya diatur dengan baik, Chu Xingyun bergegas kembali ke kota Nanhuang dan mengarahkan keempat saudari Lulu untuk merekrut 30 juta biksu wanita dari area berkumpul di luar kota untuk membentuk 30 juta murid Suantian.
3.000 pengendara naga Suantian, 3 juta murid Suantian, dan 30 juta murid Suantian ini adalah Xianmen Suantian, tinggi, sedang, rendah, 3 kekuatan tempur. Setelah mengatur hal-hal di kota Yaolian dan kota Nanhuang dengan benar. Awalnya, Chu Xingyun harus memulai, pergi ke Taiko Battlefield nomor 3, dan bertemu Yuan Hong dan Niu Ram. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak bisa pergi sama sekali. Tulang-tulang lebih dari 33 juta domba iblis bumi harus dibagikan. Dibutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki lebih dari 33 juta simbol batu giok. Tengkorak setan adalah kartu paling penting dari Suantian Xianmen. Setelah ditangani dengan benar, Chu Xingyun dapat pergi dengan tenang. Anda harus tahu bahwa para biarawati itu ramping dan ringan, cepat dan fleksibel, dan memiliki semangat yang sangat kuat. Namun, kelemahan kemampuan jarak dekat adalah kelemahan utama yang tidak dapat diperbaiki. Jika kekurangan ini tidak terselesaikan, gerbang abadi Suantian akan selalu memiliki gerbang kehidupan, dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Steri Skyrache. Dengan kerangka iblis, semuanya sangat berbeda. 30 juta kerangka iblis abadi cukup untuk membentuk tembok besar baja, menghalangi semua lembu, hantu, dan dewa ular. Untuk menguji kekuatan kerangka iblis, Chu Xingyun meninggalkan kota Nanhuang dan memasuki hutan gas beracun. Chu Xingyun sangat sayang tentang hutan gas. Chu Xingyun sekarang mengenakan kostum jiwa kaisar ini di hutan gas beracun ini, memotong jiwa mayat King Kong, dan memadatkannya. Sepanjang jalan ke hutan gas beracun, Chu Xingyun dengan cepat menemukan jiwa mayat King Kong. Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan satu set tulang iblis bumi dari ruang dimensi. Segera setelah tulang muncul, malaria parah dan racun beracun dengan cepat berkumpul di medan perang kuno. Dalam suara berisik, tulang-tulang domba iblis bumi terkikis dan terurai dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak berani mengabaikan, Chu Xingyun langsung menginspirasi simbol tulang-tulang giok di tangannya. Dalam sekejap cahaya abu-abu terbang keluar dari rune giok dan mendarat di tulang domba iblis bumi. Kerala, dalam suara yang tajam, kerangka pucat berdiri dari tanah. Melihat itu, kerangka itu hampir 2 meter, dan kerangka di sekitarnya sangat tebal. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah tengkorak di tangannya, yang panjangnya lebih dari 1 meter. Dikatakan sebagai pedang perang, tetapi dari bentuknya Chu Xingyun dapat yakin, yaitu, di kepala domba iblis bumi, satu tanduk terkondensasi, dan bentuknya persis sama. Domba iblis bumi ada di seluruh tubuh, yang paling sulit adalah satu tanduk. Menurut legenda, domba iblis bumi dapat menyalakan kekuatan bumi dan meluncurkan serangan putus asa. Unicorn yang kuat dan kuat ini adalah senjata paling kuat dari domba iblis bumi. Menarik keluar pedang bermantel perak, Chu Xingyun melambaikannya dengan tangannya, dan pedang bermantel perak itu berteriak sekaligus menebas pedang unicorn di tangan prajurit kerangka itu. Dalam dentang sengit, pedang Yinmang menebas pedang satu bertanduk. Melihatnya, di bawah pedang Chu Xingyun, pedang bertanduk satu dipotong dengan tebasan yang dalam, dan jika kekuatannya sedikit lebih besar itu mungkin terputus. Mengernyit, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Menurut gadis naga, domba iblis bumi ini dapat mengontrol kekuatan bumi dan cenderung mengembun kulit bumi. Kulit batu bumi adalah bakat rasial dari domba iblis bumi. Tingkat kulit batu bumi tidak tinggi, hanya memadatkan kekuatan bumi untuk membentuk kulit berbatu. Secara umum, kulit bumi dan kulit tubuh dari tubuh batu sebenarnya adalah jenis keberadaan yang sama. Namun, kulit tubuh pelindung dari tubuh batu tidak hanya lebih tebal tetapi juga sangat padat. Kulit batu tanah, kulit batu kental benar-benar seperti kulit, sangat tipis, teksturnya tidak kencang, dan tidak ada bedanya dengan batu biasa. Kulit batu pelindung tubuh didasarkan pada penggunanya, dan mengembunkan kulit batu yang cocok dengan bakat dan fisik penggunanya. Kulit bumi, seperti namanya, secara alami mengambil bumi sebagai referensi dan mengembunkan kulit yang sama dengan bumi di sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun keduanya adalah jenis keberadaan yang sama, secara umum, kulit tubuh dari tubuh batu lebih tebal, teksturnya lebih ketat, dan pertahanannya lebih tinggi. Awalnya, sesuai dengan ide gadis naga, karena domba iblis bumi ini memiliki kemampuan bakat dari kulit batu bumi selama masa hidup mereka, kemungkinan mereka juga akan memiliki bakat ini setelah diringkas menjadi prajurit kerangka. Sangat disayangkan bahwa kerangka yang dibentuk oleh domba ajaib bumi tampaknya tidak menginspirasi kulit batu bumi. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa kulit batu tanah, dan nilai kerangka iblis ini tidak tinggi. Namun, karena semuanya telah datang, Anda tidak bisa menyerah di tengah jalan. Selanjutnya, sekarang saatnya untuk menguji kemampuan tempur yang sebenarnya dari kerangka iblis ini. Dalam sesaat berpikir, kerangka iblis memandang kosong ke kiri dan ke kanan, lalu melangkah maju dan berjalan menuju jiwa mayat King Kong yang tidak jauh dari sana. Tiba-tiba melihat kerangka tulang iblis, jiwa mayat King Kong segera membungkuk dan melompat merangkak. Di hadapan arwah mayat yang kejam, Raja Kong, kerangka tulang iblis itu tidak takut sama sekali, mengayunkan pedang bertanduk satu di tangannya, dan menebas ke arah mayat-mayat King Kong.
Dalam suara yang membosankan, jiwa mayat King Kong menstabilkan langkahnya dengan kerangka iblis. Anda memberi saya pukulan, saya memberi Anda pisau, dan membuat hubungan yang tidak bisa dimaafkan. Hal yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa tulang kerangka iblis tidak hanya terlihat tebal, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka juga sangat memukul. Meskipun jiwa mayat King Kong, yang mengepalkan tangan besar, terus-menerus membombardir tubuh kerangka iblis, tetapi setelah saling bertarung untuk waktu yang lama, tulang-tulang di sekitar kerangka Mogu tidak terganggu. Chu Xingyun dengan hati-hati mengamati bahwa meskipun kepalan jiwa mayat King Kong berat, itu bahkan bisa mematahkan tulang kerangka jamur. Namun, di sekitar retakan ada ruam kabut kuning bersahaja, dan retakan itu dengan cepat diperbaiki. Apakah penyembuhannya sendiri? Melihat kerangka iblis dengan mata cerah, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk terlihat bingung. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengumpulkan pikirannya dan menyelidiki celah kerangka setan. Merasakan semburat warna kekuningan, kabut yang terus mengalir ke celah-celah di tulang kerangka setan, mata Chu Xingyun membeku di sana. Hijau, kuning, merah, putih, hitam, kuning sesuai dengan bumi, yaitu bumi. Di bawah investigasi Chu Xingyun, mereka yang berwarna kabut, memperbaiki kabut tulang kerangka tulang iblis, memang kekuatan bumi. Melihat semburat kabut kekuningan yang menyatu dengan tulang-tulangnya, Chu Xingyun tidak bisa tidak bersemangat. Benar saja, seperti yang diperkirakan oleh gadis naga, prajurit kerangka yang terkondensasi dari domba iblis bumi ini sama sekali tidak luar biasa. Meskipun, kerangka tulang iblis ini belum mampu mengembun kulit batu bumi, tetapi kemampuan talenta domba iblis bumi belum hilang. Dalam kondisi normal, kekuatan bumi akan ditelusuri ke tulang kerangka iblis. Setelah kerangka iblis itu dipukul dengan keras, tulang-tulangnya retak, dan kekuatan bumi akan segera melonjak membanjiri celah-celah itu. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, kekuatan bumi berwarna kuning bumi tidak hanya memperbaiki retakan pada tulang, tetapi juga menyatu dengan tulang dalam jumlah besar, membuat tulang di bagian yang rusak lebih kuat dan lebih keras. Sebagai Warcraft bumi, tulang-tulang domba iblis bumi dapat secara otomatis menyerap kekuatan bumi di medan perang kuno dan memperkuat tulang-tulang di sekitar tubuh, tetapi kecepatannya sangat lambat dan pengaruhnya sangat lemah. Setelah domba iblis bumi diserang dan tulangnya rusak, kekuatan bumi akan berkumpul dengan panik untuk memperkuat dan memperbaiki tulang yang rusak. Karena itu, meskipun kerangka iblis ini untuk sementara waktu berbicara, pertahanannya tidak kuat, dan kekuatan serta ketangguhannya kurang. Namun, jika pertempuran terus-menerus berlanjut, kekuatan bumi di medan perang Taiko terus-menerus diserap, dan tulang-tulang di sekitar tubuh terus-menerus diperkuat, kekuatan pertahanan kerangka setan ini akan meningkat dari hari ke hari, dan hampir tidak ada akhir. Kerangka, mayat hidup, dan kekuatan spiritual beku itu, semuanya menjadi satu, menyingkat prajurit kerangka itu. Adapun kekuatan destruktif dari prajurit kerangka itu terkait dengan kekuatan spiritual para biksu yang memanggil para prajurit kerangka ini, dan juga terkait dengan kekuatan mayat hidup yang tersegel di tulang giok tulang. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun terus menguji. Setelah pengujian terus-menerus, Chu Xingyun akhirnya mencapai kesimpulan. Tulang dan tengkorak ajaib ini, melawan rumput Yinsen Mutan, kekuatannya jelas tidak cukup, mereka harus dihancurkan dalam sekejap. Namun, jika itu berada di dalam medan perang nomor 1, dan itu hanya binatang jiwa tulang dan binatang jiwa mayat, tidak ada masalah sama sekali. Adapun 3 juta tulang dan tulang domba setan bumi tingkat kapten beberapa kali lebih kuat dan sekeras domba setan bumi biasa. Namun, meski begitu, tulang-tulang domba iblis bumi tingkat kapten masih tidak bisa menahan serangan rumput Yinsen Mutan. Untungnya, kerangka iblis ini tidak akan dihancurkan, bahkan jika itu terbunuh dalam pertempuran, itu bisa dipanggil lagi hanya setelah pemulihan singkat. Setelah banyak pertimbangan, Chu Xingyun kembali ke kota Nanhuang, menyerahkan 30 juta kerangka setan bumi biasa kepada Miao Miao, dan menyegelnya di gudang bawah tanah Suegong. Adapun rune batu tulang giok, Chu Xingyun hanya bisa mengambil waktu untuk memperbaikinya, dan setelah memperbaiki badge, dia bisa melepaskan badge. Tentu saja, tidak mungkin untuk memberikan secara gratis. Jika Anda ingin mendapatkan pesona batu giok tulang putih, Anda harus membuat kontribusi besar ke gerbang Immortal Suantian, atau mengumpulkan cukup banyak pahala. Dan, rune giok tulang-tulang ini hanya terbuka untuk peserta magang Suantian Xian. Ketika Anda membelinya, Anda harus melakukan pemurnian darah. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mendapatkan dan menggunakannya bahkan jika ada lebih banyak uang. Dengan lebih dari 30 juta set kostum Green Man's Soul, dan lebih dari 30 juta Earth Demon Skeleton, akar gerbang Immortal Suantian sepenuhnya berakar, dan latar belakangnya sangat mendalam. Namun, untuk Chu Xingyun, gerbang abadi Suantian di kota Nanhuang hanyalah kedok, dan itu bukan inti sebenarnya dari gerbang abadi Suantian. Di kota Lotus Monster, 3 juta murid itu adalah kekuatan inti gerbang Suantian Xian. Dalam 10 tahun ke depan, 3 juta murid ini akan dipromosikan ke Purple Mansion Soul dan secara bertahap akan berubah menjadi Red Mansion Souls. Selama Anda memberi semua orang waktu untuk tumbuh dewasa, 10 tahun kemudian, gerbang abadi Suantian akan terbang ke langit. Kembali di markas besar Suantian Xianmen, Chu Xingyun memasuki ruang rahasia dan mulai mundur.
Setelah memanen sejumlah besar kostum jiwa, Chu Xingyun bermaksud untuk terus melahapnya dengan gila, dan mempromosikan kostum jiwa kaisar dari bintang perak ke kostum jiwa pria emas. Di ruang rahasia, Chu Xingyun mengambil pedang bermantel biru dan mulai memperbaikinya. Di bawah pengorbanan jiwa api, kostum jiwa berjubah biru dengan cepat berubah menjadi kabut biru dan menuangkan ke dalam pedang berlapis perak. Tepat ketika Chu Xingyun berpikir bahwa kabut dari pedang bermantel biru akan dengan cepat bergabung menjadi pedang bermantel perak, saat berikutnya, adegan aneh muncul. Dari pandangan sekilas, kabut biru itu bekerja keras mencoba untuk berintegrasi ke dalam Silverman Soul Soldier, tetapi setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menekan dari luar dan tidak bisa meleleh sama sekali. Melihat kosong pada kabut biru dan mengkondensasi kembali menjadi pedang bermantel biru, Chu Xingyun tampak kosong. Mungkinkah dikatakan bahwa pedang perang kekaisaran telah mencapai batasnya? Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengambil pedang mangga merah dan mengerutkan kening dan mengorbankannya. Segera pedang bermantel merah itu, dengan cepat berubah menjadi kabut merah, diam-diam menyatu dengan pedang bermantel perak dan menghilang. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa bukan pedang perang kaisar telah mencapai batasnya, tetapi bahwa ia tidak dapat melintasi dua tingkat dan mengintegrasikan pakaian jiwa berkualitas rendah. Kostum jiwa kaisar adalah kostum jiwa yang sangat langka dan sangat berharga. Jiwa mayat Kaisar King Kong yang dipenggal oleh Chu Xingyun hanya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mengembun. Selain itu, bahkan jika itu kental, bahkan jika itu berhasil dipenggal, probabilitas untuk mengembun kostum jiwa kaisar hanya 12%, yang menakutkan. Karena terlalu langka, tidak ada banyak informasi tentang kostum kekaisaran kaisar. Selain itu, bahkan dengan informasi yang terbatas, banyak dari mereka masih keliru, dan itu hanya salah. Awalnya, menurut legenda, pakaian jiwa kekaisaran dapat dikombinasikan dengan pakaian jiwa tingkat rendah untuk meningkatkan kualitas tanpa batas. Tapi setelah ujian pribadi Chu Xingyun, pernyataan ini konyol. Pakaian jiwa kekaisaran memang dapat dikombinasikan dengan pakaian jiwa tingkat rendah tanpa batas, tetapi yang terendah, hanya dapat dikombinasikan dengan pakaian jiwa dua tingkat yang tidak rendah dan pakaian jiwa kekaisaran. Pada saat ini, pakaian jiwa Chu Xingyun adalah manusia perak, yang lebih rendah adalah manusia ungu, dan yang kedua adalah manusia merah. Pakaian jiwa pria biru adalah 3 peringkat lebih rendah dari pakaian jiwa kaisar, jadi itu tidak bisa digabungkan. Dengan kecewa, dia menggelengkan kepalanya. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk mengkonsumsi sejumlah kostum Green Man's dan Blue Man's Soul dengan panik, dan mempromosikan kostum jiwa kaisar ke Golden Mansions, atau bahkan kostum jiwa berwarna-warni. Tetapi sekarang tampaknya ini jelas tidak mungkin. Singkirkan semua jiwa mangga biru dan hijau, maka jika Anda ingin terus meningkatkan kostum jiwa kaisar, Anda hanya dapat mengkonsumsi kostum jiwa mangga merah. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dan mengambil 3 harta. Yang pertama adalah bola hijau gelap. Bola hijau gelap ini adalah persis 5 manik-manik beracun yang dicari dari tubuh pelaku intimidasi. Harta kedua adalah token hijau gelap dengan tamparan besar. Token ini juga digeledah dari jenazah si pelaku intimidasi. Ini adalah 5 perintah beracun yang bisa diubah menjadi perisai. Harta ketiga adalah 2 set kostum jiwa. Dari 2 set pakaian jiwa, 1 set adalah pakaian jiwa bintang ungu, dan set lainnya adalah pakaian ungu bintang 3. Sejak memasuki medan perang kuno ini, setiap gerakan pengganggu sudah sangat sombong. Pertama saya mendapat prajurit Purple Mansion Soul, dan kemudian setelah 1 tahun, saya mendapat seluruh rangkaian kostum Purple Mansion Soul. Dapat dilihat bahwa pada tahun lalu, pelaku intimidasi pasti telah melakukan banyak hal buruk. Set kostum rumah mewah ungu bintang 1 ini harus dipanen di istana bawah tanah. Setelah memiliki setelan rumah mewah ungu bintang 1, dengan 5 manik-manik beracun dan 5 pesanan racun, tiran itu memenggal kepala kota troll dan menyita kostum jiwa rumah besar ungu bintang 3 dari kepala kota troll. Tentu saja, selain 3 set harta ini, tulang roh pengganggu memiliki cukup 400 juta hingga 500 juta, dan ada beberapa harta lainnya. Namun, dengan visi Chu Xingyun saat ini, rata-rata bayi sudah sulit untuk memasuki mata hukumnya. Melihat 3 harta, Chu Xingyun membuat keputusan setelah hanya sedikit berpikir. Setelah bangkit dan meninggalkan ruang rahasia, Chu Xingyun bergegas ke kota iblis, dan dari 3.000 penunggang naga Suantian, meminta 1.000 set kostum Red Man's Soul. Mulai sekarang, dengan upaya 3.000 Suantian Dragon Reader, 2 atau 3.000 Elite Yinsen Crash Mutan dipenggal setiap hari. Meskipun kemungkinan meringkas kostum jiwa Red Man's sangat rendah, tetapi sejak saat ini, lebih dari 1.000 set kostum jiwa telah disatukan. Lebih dari 1.000 set adalah lebih dari 9.000 kostum jiwa. Awalnya, probabilitas kohesi pakaian jiwa tidak begitu tinggi. Tetapi simbol detoksifikasi, dan simbol guntur, ditarik oleh keluarga iblis di dunia mayat hidup menyatu dengan energi unik dunia mayat hidup. Oleh karena itu, kemungkinan binatang buas terbunuh oleh detoksifikasi dan simbol guntur merembes keluar tulang roh dan kostum jiwa sangat meningkat.
Meskipun tidak seperti Chu Xingyun merangsang kekuatan dunia, ia mencapai ketinggian 100% teror. Namun, itu juga merupakan peningkatan 10 kali lipat. Awalnya, setelah memenggal jiwa binatang, kemungkinan tulang roh dan kostum jiwa yang mengkondensasi hanya sekitar 2%. Tapi sekarang, setelah tes pertempuran yang sebenarnya, probabilitas ini telah menjadi sekitar 20%. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat mencapai lebih dari 30%. 3.000 elit rumput Yinsen Mutan dapat menghasilkan setidaknya 5 atau 600 pakaian merah setiap hari. Ketika keberuntungan lebih baik, mereka bahkan dapat menghasilkan ribuan. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat, lebih dari 1.000 set kostum Red Man's Soul dikumpulkan. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengambil ribuan set kostum Red Man's Soul, menemukan sudut rahasia, dan mulai bergabung. Red Man's Soul kostume adalah 2 tingkat lebih rendah dari Silver Man's Soul kostume, jadi perlu mengumpulkan 100 bintang untuk meningkatkan kekuatan kostum perak Man's Soul 1 bintang. 700 set kostum jiwa Mans merah telah digabungkan secara berturut-turut, dan akhirnya, set Kaisar perak Mans Xingqiu telah dipromosikan menjadi kostum jiwa manusia emas. Melihat baju besi kuning gelap, Chu Xingyun mengangguk puas. Kostum Golden Man's Soul, yang diproduksi di Suire Battlefield tingkat tinggi, adalah kostum jiwa tingkat atas. Golden Man's Soul kostume adalah kostum jiwa kualitas tertinggi yang dapat dikondensasi oleh Soul Beast. Adapun warna-warni, dan apa yang disebut kostum jiwa 9 warna pada kenyataannya, binatang buas tidak kental. Dikatakan bahwa multiwarna, dan kostum jiwa multiwarna di atas didasarkan pada Golden Man's Soul kostume, dikombinasikan dengan harta surgawi di medan perang canggih. Oleh karena itu, selanjutnya, Chu Xingyun ingin mempromosikan kostum Kaisar Jiwa, ia hanya dapat menggabungkan kostum ungu Mang dan kostum jiwa perak yang tertinggi. Anda dapat mempromosikan kostum Kaisar Jiwa ke bintang 9 bintang emas. Di atas 9 bintang gunung emas, akan sia-sia untuk melahap kostum jiwa lagi. Adapun cara mempromosikan kostum jiwa selanjutnya, itu hanya dapat dipahami dan dilakukan dengan pergi ke medan perang senior Taiko. Melihat kostum jiwa bebas bintang emas di tubuhnya, Chu Xingyun terus memperbaiki kostum jiwa gunung merah dan bergabung ke dalam kostum jiwa gunung emas. Pada saat ini, rangkaian Golden Man's Soul ini telah dibatasi antara rumah mewah perak dan rumah mewah emas, yaitu, rumah mewah perak atau rumah mewah emas. Oleh karena itu, setelah melahap 100 set kostum Red Man's Soul berturut-turut, kostum Kaisar Jiwa mencapai kejenuhan lagi, tidak dapat terus mengintegrasikan kostum Red Man's Soul tetapi tidak mencapai bintang emas bintang 1. Pada saat ini, set kostum Golden Man's Soul ini telah mencapai batas kostum Silver Man's Soul yang hanya berjarak 1 langkah dari Golden Star. Meski jaraknya sangat dekat, hanya ada lapisan benang. Namun, jika Anda tidak mengintegrasikan satu set rumah besar ungu, Anda tidak akan pernah dipromosikan menjadi bintang emas. Dengan hanya sedikit ragu, Chu Xingyun mengeluarkan satu dari pengganggu, set bintang 1 bintang jiwa ungu. Setelah rangkaian kostum Purple Mansion's One Star Soul ini diintegrasikan ke dalam kostum jiwa Kaisar, kostum jiwa Kaisar akan secara resmi dipromosikan menjadi kostum jiwa 1 bintang Golden Mans. Di sudut tersembunyi kota iblis, cahaya keemasan membumbung ke langit. Satu set Purple Mansions dan One Star Soul Costumes dari Liba sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Emperor Set. Dengan integrasi satu set rumah mewah ungu dan kostum jiwa 1 bintang, kostum jiwa Kaisar langsung berubah dari kuning gelap menjadi kuning positif, dan cahaya bintang juga mengembun, berputar-putar santai di sekitar Chu Xingyun. Melihat keluar tubuh, Chu Xingyun tidak bisa tidak merasa puas dengan seluruh rangkaian pakaian jiwa. Setelah memperbaiki kostum jiwa Kaisar, Chu Xingyun tidak buru-buru pergi. Setelah merenungkan sejenak, Chu Xingyun mengeluarkan pedang yang telah benar-benar diputar dari ruang dimensi. Dari pandangan sekilas, kilau pedang itu redup, pedang itu berputar, dan pedang itu penuh dengan retakan. Pedang ini tidak lain, itu adalah pedang kuno terbesar Qixing milik Chu Xingyun. Pedang kuno bintang 7 ini adalah prajurit Kaisar Surgawi yang disatukan oleh pedang tebas dan roh bela diri Chu Xingyun. Terakhir kali, dalam pertempuran dengan penindas, pedang kuno bintang 7 hampir hancur total, hanya menyisakan pedang sisa. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan senjata lain dengan penampilan kusam, bengkok dan retak muncul di depan Chu Xingyun. Ini sebenarnya bukan senjata tapi petir penusuk baju besi. Saya harus mengatakan bahwa teknologi penyulingan dan level Thor benar-benar tidak layak disebut. Meskipun secara kebetulan, meriam penindikan armor gemuruh ini dengan aturan penetrasi telah disempurnakan. Namun pada kenyataannya, 90% dari kreditnya terletak pada hukum yang terkandung di planet ini, bukan pada teknik pemurnian dewa-dewa guntur. Karena itu, hanya perlu beberapa kali, senjata penusuk baju besi Thor benar-benar dipelintir, dan seluruh tubuh ditutupi dengan retakan. Chu Xingyun melepaskan api matahari yang sebenarnya dan mulai memperbaiki pistol penusuk Thor tingkat bintang ini. Di bawah teriknya matahari, senjata penusuk zirah Thor dengan cepat berubah menjadi merah, dan kemudian, dengan cepat meleleh.
Dari sekarang ke sekarang, dengan kekuatan perang bintang 1 Zimang untuk menarik jalan, kekuatan api matahari yang sebenarnya juga telah berlipat ganda. Melihat bahwa senjata penusuk zirah Thor benar-benar meleleh, pikiran Chu Xingyun berputar, dan pedang kuno Qixing yang terpelintir itu langsung terbang ke lelehan logam besar itu secara instan. Melihat itu, senjata penusuk armor besar sepanjang 100 meter dengan diameter hampir 10 meter, logam cair itu meleleh dengan keras dan bergolak, sepertinya ia sedang menggerakkan monster. Tangan Chu Xingyun terbang berturut-turut, dan dia memasukkan taktik ruang ke dalam lelehan logam besar. Alasan untuk membobol segel ruang angkasa juga merupakan hal yang sangat menyebalkan, Anda harus tahu. Garis bintang meriam penusuk armor ini memiliki kekuatan hukum karena planet yang disempurnakannya memiliki hukum seperti itu. Sekarang, Chu Xingyun ingin memperbaiki aturan ini menjadi pedang kuno dari Seven Stars, maka ia harus sepenuhnya mengintegrasikan seluruh meriam Thor Piercing Armor ke dalamnya. Seperti kita ketahui, dunia yang lengkap memiliki aturan yang lengkap. Sekali dunia hancur, hukum harus dilanggar, dan itu tidak dapat disempurnakan. Oleh karena itu, setelah baju besi penusuk Sing Sing Thor ditempa menjadi pedang kuno Qixing, volume seluruh pedang kuno Qixing pasti sangat besar. Jika Anda tidak membobol segel ruang angkasa dan melakukan kompresi yang kuat, pedang kuno Qixing yang baru ini takut bahwa panjangnya tidak akan lebih dari 100 meter, lebih dari 10 meter, dan tebal 5 atau 6 meter. Dengan penyempurnaan Chu Xingyun, logam cair besar secara bertahap terkondensasi menjadi bentuk pedang panjang. Dengan masuknya segel ruang angkasa, ukuran pedang raksasa juga menyusut sedikit demi sedikit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap, 9 hari berlalu. Melihat pedang kuno Qixing, yang panjangnya lebih dari 3 meter, melayang di udara tampak hidup seperti kapal perang bintang mini. Kapal perang bintang. Di antara pikirannya, tangan Chu Xingyun melambai dengan cepat lagi, sebuah rune misterius bersiul ke arah pedang kuno bintang 7. Satu demi satu, 5 elemen arai hukum magnetik elemen campuran digambarkan satu demi satu di pedang kuno bintang 7. Melihat sekeliling, ada 365 pola Dazutian pada pedang kuno bintang 7, yang menguraikan 365 skala. Sisik 365 sekarang kosong, dengan tubuh pedang pucat. Tapi sekarang, di bawah garis Chu Xingyun, skala di atas diukir oleh Chu Xingyun, diukir dengan 5 elemen-elemen arai magnet campuran. 365 skala bertuliskan 365 elemen arai magnet. Setelah menghabiskan hanya 3 hari 3 malam, Chu Xingyun menyelesaikan semua pekerjaan ukiran. Dari perspektif yang luas, pada pedang kuno bintang 7 raksasa sepanjang 3 meter, 365 sisik ditutupi dengan pola yang luar biasa. Pola masing-masing merupakan rangkaian lengkap elemen sihir magnet elemen campuran 5 elemen. Secara umum, kapal perang bintang hanya memiliki 1 kekuatan utama dan 3 kekuatan tambahan. Bahkan jika memiliki core daya paling banyak umumnya tidak akan melebihi 9 set. Lagi pula, sebagai kapal perang bintang, Anda harus menyisakan ruang yang cukup untuk mengakomodasi penumpang dan kargo, dan memasang berbagai komponen dan modul fungsional lainnya. Tapi pedang kuno bintang 7 Chu Xingyun tidak perlu peduli tentang itu. Untuk Chu Xingyun, pedang kuno Qixing adalah senjata, dan tidak perlu memasang senjata utama, dan tidak perlu meninggalkan area hidup dan area penyimpanan. Oleh karena itu, semua area pedang kuno Qixing ditempati oleh 5 elemen-elemen arai hukum magnetik, tanpa meninggalkan ruang sama sekali. Tiba-tiba, tubuh Chu Xingyun melompat dan jatuh pada pedang kuno Qixing raksasa. Saat kaki Chu Xingyun mendarat di pedang-pedang kuno Qixing, saat berikutnya, sinar cahaya warna-warni berkilau dari pedang-pedang kuno Qixing. Sebagai arai 5 elemen-elemen hukum magnetik, setelah diaktifkan, secara alami akan memancarkan cahaya hijau, kuning, merah, putih, hitam, dan berwarna-warni. Dalam sekejap pikiran, pedang kuno bintang 7 meledak dan terbang melintasi kota monster besar. Mengontrol pedang kuno bintang 7 raksasa, Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan bahagia. Yang lain menerbangkan kapal perang bintang, sehingga bisa melambung dengan sewenang-wenang. Dan sekarang, Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno bintang 7, tapi dia telah melakukan hal yang sama. Apakah Yujian terbang? Itu benar, pada saat ini, Chu Xingyun sedang terbang di Yujian. Pedang terbang yang disebut berarti terbang di kehampaan dengan pedang. Namun, untuk saat ini, Chu Xingyun hanya bisa terbang di Imperial Sword di Monster Lotus City. Begitu dia meninggalkan Monster Lotus City, tubuh pedang Seven Star Ancient Sword pasti akan terkikis oleh malaria beracun dan kejahatan beracun, dan akan segera hancur ayo. Tapi tidak masalah, dari Kaisar Serigala Keserakahan, Chu Xingyun telah mempelajari metode peleburan tentara jiwa menjadi tentara kekaisaran. Prajurit jiwa adalah prajurit jalan raya, dan setelah mereka dilatih menjadi prajurit kekaisaran, mereka bisa menjadi prajurit jalan raya. Melalui Soul Soldier, Avenue Soldier hampir tidak bisa dihancurkan, dan hanya Avenue Soldier yang lebih berkualitas yang dapat menghancurkannya. Mengambil Cumantiun Golden Mantle sebagai contoh, hanya prajurit jiwa dengan lebih dari warna-warni yang dapat menghancurkannya.
Jin Mang, serta semua prajurit jiwa di bawah Jin Mang, tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Apalagi, meski tubuh prajurit jalanan bisa rusak, tetapi prajurit jiwa tidak bisa rusak. Setelah bergabung dengan prajurit jiwa dan memadatkan prajurit Avenue, bahkan jika prajurit Avenue dibombardir menjadi bubuk, mereka dapat dipulihkan di bawah kondensasi prajurit jiwa. Jika Chu Xingyun mengintegrasikan prajurit jiwa dari Jin Mang bintang 1 ke dalam pedang kuno bintang 7. Bahkan jika itu benar-benar dihancurkan oleh prajurit jiwa berwarna-warni, di bawah kondensasi prajurit jiwa, pedang kuno bintang 7 akan mengembun kembali selama maksimal 3 jam, yang sangat baru, seolah-olah baru saja disempurnakan. Terus terang, setelah diintegrasikan ke dalam Soul Soldier, Soldier of Avenue diciptakan, dan Soldier of Avenue disematkan di Avenue, yang bisa dihancurkan, tetapi tidak bisa dimusnahkan. Dan yang paling penting, setelah pencapaian para prajurit di jalan, segala malaise beracun dan kejahatan beracun tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan pada tubuh pedang, bahkan di medan perang kuno ini, ia masih bisa menerbangkan pedang. Setelah pengujian berulang-ulang, ditentukan bahwa pedang kuno Qixing telah disempurnakan dengan sempurna. Setelah waktu yang singkat, pedang itu tidak bisa lagi ditingkatkan. Chu Xingyun akhirnya menarik napas panjang, dan melihat antara tangan kanannya dan mengeluarkan pedang bintang 1 Jin Mang. Jiwa ungu naik ke atas api, dan prajurit jiwa emas itu secara bertahap berubah menjadi kabut emas, yang perlahan-lahan menyatu ke udara. Pedang kuno bintang 7 yang panjangnya lebih dari 3 meter. Dengan integrasi Soul Soldier bintang 1, pedang kuno bintang 7 itu terus mengeluarkan bunyi dentang. Dalam suara nyaring, sinar cahaya emas terus memancar dari pedang kuno Seven Stars, dan langit yang bersinar adalah emas. Semua pemandangan di sekitarnya sepertinya dilapisi dengan lapisan emas. Selama pengamatan Chu Xingyun, serangkaian 7 kelompok cahaya berwarna-warni melompat dari pedang kuno Qixing dan bersiul ke arah Chu Xingyun. Sebelum Chu Xingyun bereaksi, 7 kelompok cahaya berwarna-warni bergegas ke tubuh Chu Xingyun satu demi satu. Membuka pandangan batin, Chu Xingyun dengan jelas melihat bahwa 7 kelompok cahaya berwarna-warni memasuki tubuh Chu Xingyun, mengikuti meridian, dan akhirnya memasuki senting, juga dikenal sebagai lautan kesadaran. Dalam suara memecahkan langit, 7 gugus cahaya berwarna-warni, seperti 7 meteor, satu demi satu, bergegas ke jiwa perang. Dalam suara yang tajam, tubuh roh perang bergetar hebat. Melalui tubuh transparan War Soul, Chu Xingyun dapat dengan jelas melihat bahwa tulang berwarna-warni telah terkondensasi keluar dari tubuh seperti War Soul. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari. 7 kelompok cahaya berwarna-warni dibuat menjadi pedang bintang 7 oleh Chu Xingyun, 7 tulang jiwa. 7 tulang jiwa berwarna-warni adalah tulang jiwa Tiancong, tulang jiwa Linghui, tulang jiwa Qi, tulang jiwa kekuatan, tulang jiwa pusat, tulang jiwa esensi, dan tulang jiwa pahlawan. 7 tulang jiwa yang berwarna-warni ini dapat digambarkan sebagai berharga. Ambil 7 tulang jiwa berwarna-warni yang diberikan kepada Sui Liuxiang sebagai contoh, yang dibentuk oleh jiwa-jiwa yang mati dari semua klan iblis yang diburu dan dibunuh di seluruh dunia 10.000 tahun. Selama ribuan tahun, jiwa-jiwa yang mati dari klan iblis Yizhao mengkondensasi 7 tulang jiwa yang berwarna-warni, dan berharganya dapat dibayangkan. Hanya saja tulang jiwa ini telah bergabung ke dalam jiwa perang, bagaimana ini terjadi? Dengan curiga merentangkan lengan, merasakan keadaan tubuh, sepertinya tidak ada yang berubah. Kekuatan tidak meningkat, kekuatan tubuh pertempuran tidak meningkat, dan bahkan kekuatan jalan yang diilhami oleh jiwa pertempuran tidak meningkat sama sekali. Di antara meraba-raba, saat berikutnya. Di dalam lautan pengetahuan, tubuh roh perang membuka matanya dengan aneh, dan matanya kacau, seperti boneka. Melihat adegan ini, Chu Xingyun bergidik tak terkendali. Jiwa perang ini, bagaimana hidup? Mengamati jiwa perang dengan hati-hati, tetapi setelah mengamatinya untuk waktu yang lama, jiwa perang tidak memiliki reaksi atau perilaku yang tidak biasa kecuali membuka matanya. Di antara keraguan, pikiran Chu Xingyun bergerak sedikit, dan saat berikutnya, roh perang itu melambaikan pisau yang berdiri di tangannya, mengambil langkah, dan berkeliaran di lautan pengetahuan. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Hari ini, dikombinasikan dengan pengetahuannya, Chu Xingyun akhirnya bisa yakin bahwa dia telah mencapai ranah pedang jiwa dan telah memasuki ranah pedang roh. Jiwa pedang jiwa tidak menjelaskan banyak hal. Faktanya, yang disebut jiwa adalah jiwa-jiwa, campuran jiwa mati, jiwa roh perang, dan jiwa tulang jiwa. Mengumpulkan kekuatan jiwa dan mencetaknya ke jalan adalah ranah pedang jiwa. Setelah alam pedang jiwa menjadi sukses, secara alami memasuki alam pedang jiwa. Yang disebut ranah pedang jiwa, pertama-tama kita harus memahami apa itu jiwa. Jiwa mengacu pada roh terikat pada tubuh manusia. Orang-orang biasa suka menggunakan jiwa bersama, yang sangat benar. Sederhananya, jiwa adalah tubuh, dan jiwa adalah penggunaannya. Peran jiwa adalah mengendalikan dan mengendalikan jiwa. Jiwa merujuk pada pikiran dan gagasan orang, dan gagasan serta kesadaran yang dihasilkan. Seperti yang kita semua tahu, ketika jatuh ke dalam meditasi, kesadaran berjalan cepat, semua jenis ide, pikiran, ide datang satu demi satu.
Dalam proses berpikir, energi orang akan cepat habis, tanpa kontrol dan dorongan mental orang tidak bisa berpikir. Ketika roh habis dan kekuatan mental habis, orang akan mati mendadak. Jiwa manusia akan langsung menjadi jiwa kematian. Singkatnya, jiwa mewakili pemikiran dan kesadaran manusia, sementara jiwa adalah roh yang menggerakkan pikiran dan kesadaran. Oleh karena itu, ketika jiwa perang dan tulang jiwa Chu Xingyun bergabung bersama dan mengembun menjadi roh bela diri yang lengkap. Ranah ilmu pedang Chu Xingyun secara otomatis dipindahkan dari ranah pedang jiwa ke ranah pedang jiwa. 9 dunia Kendo adalah alam pedang hati, alam pedang Yi, alam pedang Qi, alam pedang potensial, alam pedang jiwa, alam pedang jiwa, alam pedang Yuan, alam pedang Excalibur, alam pedang roh. Dari 9 ranah Kendo, setiap 2 ranah dikalikan dengan. Oleh karena itu, mulai sekarang, Chu Xingyun telah mencapai Mahayana Kendo Soul Sword Realm. Dalam sesaat berpikir, di dalam lautan kesadaran, tubuh jiwa peperangan langsung berubah menjadi Streamer, langsung berlari keluar dari lautan pengetahuan, dan menuju ke udara. Pedang kuno bintang 7 raksasa itu melintas. Dalam suara sengit pedang kuno Qixing langsung memancarkan cahaya warna-warni yang tak berujung. Cahaya itu sangat kuat, tetapi berkedip, dan cahaya pada pedang dengan cepat redup. Melihat pedang kuno bintang 7 kuno, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Di antara pikiran-pikiran sekecil apapun, pedang kuno Qixing yang besar itu bergegas ke depan dengan segera, dan menghilang ke udara dengan aneh. Pada saat bersamaan, pada saat pedang kuno bintang 7 menghilang, di dalam lautan pengetahuan Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 besar muncul dengan aneh di sana, terbang dengan santai di dalam lautan pengetahuan yang tak terbatas. Saat berikutnya, pedang kuno besar 7 bintang itu berputar, dan dengan suara siulan, secara instan berubah menjadi jiwa pertempuran besar setinggi lebih dari 3 meter, berdiri dengan bangga di lautan pengetahuan. Melihat jiwa pejuang setinggi 3 meter, sangat kuat, Chu Xingyun tersenyum dan mengangguk diam-diam. Dengan mengambil pedang kuno bintang 7 sebagai tubuh dan jiwa perang sebagai jiwa, roh Chu Xingyun digunakan untuk mengendalikan dan mendesaknya. Ini adalah bentuk sejati dan peran sebenarnya dari jiwa perang. Melihat jiwa perang yang kuat, hati Chu Xingyun bergerak lagi, dan jiwa perang besar langsung naik ke udara. Di udara, di antara tubuh jiwa peperangan, berubah menjadi pedang kuno bintang 7, berderap melintasi lautan pengetahuan yang tak terbatas. Setelah berputar-putar sebentar, pikiran Chu Xingyun berkumpul, dan di udara, pedang kuno bintang 7 itu berputar seketika, terkondensasi menjadi tubuh roh perang, dan jatuh ke tanah di lautan pengetahuan. Menggelengkan kepalanya dengan lelah, hanya dalam waktu singkat, Chu Xingyun mengkonsumsi banyak energi mental. Roh sebenarnya adalah keberanian, jadi, kekuatan spiritual adalah keberanian. Tepat setelah memasuki alam pedang jiwa, kekuatan spiritual Chu Xingyun belum cukup dilatih, dan itu tidak berbeda dari kaisar biasa. Mulai dari alam pedang jiwa, penanaman kekuatan spiritual adalah budidaya yang paling penting. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun tersenyum pahit adalah bahwa sejak alam pedang jiwa, jalur kultivasi telah sepenuhnya terputus. Apakah itu dunia roh nyata, atau dunia alam semesta, dunia pedang jiwa dan jalan di belakang dunia pedang jiwa pada dasarnya kosong. Tidak ada yang tahu, setelah tiba di alam pedang jiwa, bagaimana berlatih selanjutnya, bagaimana mencapai alam pedang jiwa, dan bahkan alam kendo yang lebih tinggi, semuanya hanya dapat dieksplorasi oleh biarawan itu sendiri. Kemampuan Chu Xingyun untuk mencapai hari ini dan mencapai semangat pedang sepenuhnya didasarkan pada kesalahan dan serangan, daripada mengikuti jalan yang ada, dan tidak ada ceat dan harta yang relevan untuk dibimbing. Tidak hanya ini yang terjadi sebelumnya, bahkan dalam latihan berikutnya, Chu Xingyun juga bingung, benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkan. Sejak zaman kuno, belum banyak biksu yang bisa mencapai alam pedang jiwa. Bahkan di dunia langit berbintang, tidak banyak prajurit dapat mencapai ranah pedang roh. Legenda mengatakan bahwa hanya kekuatan bawaan dari zaman kuno, yaitu, keberadaan 9 alam kendo, yang memiliki buku kultivasi tertinggi dan pedoman yang jelas untuk kendo. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun diam-diam mundur dari penglihatan batinnya, menatap langit dengan matanya yang bersinar terang untuk waktu yang lama. Jalan alam pedang jiwa ditutupi oleh kabut tebal, dan tidak ada yang tahu jalan ke depan. Namun, secara umum, tujuan alam pedang jiwa tidak lebih dari untuk memperkuat kekuatan mental melalui berbagai hukum dan trik. Dengan kekuatan spiritual yang kuat hingga batasnya, Anda secara alami dapat mencapai alam pedang jiwa Dacheng. Pada saat itu, alam pedang Yuan dan jalan di belakang alam pedang Yuan akan muncul secara alami. Yang paling membuat Chu Xingyun senang adalah meningkatkan kekuatan rohaninya juga memiliki peran besar dalam mempromosikan aspek-aspek lain dari Chu Xingyun. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin cepat kecepatan magis rune magis. Semakin intens racun dari tanda detox. Kekuatan destruktif talisman Thunder Fire lebih tinggi. Semakin kuat Skull Warrior yang dipanggil oleh Bone Rune. Proyeksi Star Beast lebih tirani. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa semakin kuat kekuatan spiritual, semakin besar kekuatan pedang kuno bintang 7, tubuh jiwa perang.
Lagi pula, pekerjaan yang paling spiritual adalah mengendalikan dan mengendalikan jiwa perang. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun duduk bersila. Hari ini, prajurit jiwa satu bintang telah bergabung dengan Seven Star Ancient Sword, terkondensasi ke dalam tubuh jiwa perang. Tinggi Chu Xingyun adalah sekitar 1,8 meter. Chu Xingyun, pedang kuno dengan panjang lebih dari 3 meter, tidak bisa dikendalikan. Meskipun setelan itu masih ada di tubuhnya, Chu Xingyun sekarang tidak memiliki senjata. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan 2 senjata ajaib pelaku intimidasi. Setelah menghabiskan 3 hari, Chu Xingyun mengorbankan 5 manik-manik racun dan 5 pesanan racun. Awalnya, karena 3 monumen kuno di tubuh, Chu Xingyun juga khawatir bahwa dia tidak bisa memperbaiki 2 senjata ajaib ini. Namun, setelah percobaan, tablet racun kuno tidak mengecualikan 2 senjata ajaib ini. Tidak hanya itu tidak mengusir, bahkan tablet racun kuno juga mengambil inisiatif untuk menarik 5 manik-manik racun dan 5 pesanan racun ke tablet racun kuno. 1 manik dan 1 ordo berputar di sekitar monumen racun kuno. Setelah disempurnakan, kedua senjata ajaib berputar di sekitar monumen racun kuno, sementara terus menarik dari monumen kuno racun kekuatan racun hijau gelap dan tulisan suci hijau. Dia dengan gembira melihat monumen racun kuno dan 2 senjata ajaib yang berputar di sekitar monumen racun kuno. Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders terus menyerap racun dan tulisan suci tablet racun kuno, perlahan-lahan meningkat. Meskipun laju peningkatan sangat lambat, ini dapat digambarkan sebagai jejak sinar peningkatan. Namun, meskipun kecepatan peningkatannya lambat, itu sangat stabil, setiap menit dan setiap detik meningkat. Monumen Dadao sendiri tidak dapat digunakan untuk menyerang dan mempertahankan. Monumen kuno di jalan, yang membawa jalan, adalah harta warisan dan tidak cocok untuk pertempuran. Namun, 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders berbeda. Kedua senjata ajaib ini tidak memiliki fungsi warisan dan sepenuhnya merupakan senjata ajaib yang lahir untuk bertarung. 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders, 2 senjata ajaib, 1 serangan dan 1 pertahanan, sangat seimbang. Meski hanya ada 2 senjata ajaib, namun kombinasi keduanya sudah membentuk sistem tempurnya sendiri, dan itu masih sangat sempurna. Dengan 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders, dan kostum jiwa rumah mewah, sistem pertempuran Chu Xingyun awalnya didirikan. Di antara pikirannya, Wudu Linghua berubah menjadi pita hijau gelap dan muncul di depan Chu Xingyun. Dia mengelilingi tubuh Chu Xingyun dengan mudah. Sebagai senjata sihir pelindung, 5 Poison Orders bersifat spiritual. Setelah Chu Xingyun diserang, 5 racun pesanan akan langsung berubah menjadi perisai dan secara otomatis pindah ke posisi paling cocok untuk membantu Chu Xingyun menahan serangan mendadak. Dengan perintah 5 racun, Chu Xingyun tidak akan pernah terluka oleh serangan diam-diam bahkan jika dia tertidur. Tentu saja, perintah 5 racun tidak maha kuasa. 5 Toxic Orders dapat bertahan melawan semua serangan fisik, serta serangan energi jarak jauh. Tentu saja, mirip dengan guntur, ia dapat secara otomatis berbalik dan melacak secara otomatis. Orang racun 5 juga tak tertahankan. Ketika tangan kanan berbalik, 5 manik-manik beracun berwarna hijau tua muncul di tangan kanan Chu Xingyun secara instan. Melihat 5 Poison Pulse melayang di udara, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Kelima manik-manik beracun ini, di tangan si pengganggu, tampaknya hanya digunakan untuk menghancurkan orang, dan kekuatannya hanya rata-rata. Namun faktanya, kelima manik-manik beracun ini tidak digunakan untuk menghancurkan orang. Setiap senjata ajaib berisi hukum, yang menentukan jenis dan kekuatan senjata sihir. Hukum dalam perintah 5 racun adalah hukum perlindungan. Hukum perwalian, seperti namanya, dapat menahan serangan dan menjaga target. Bahkan jika bintang mencapai kecepatan penuh, 5 Toxic Orders dapat dengan mudah diblokir untuk melindungi target yang dilindungi oleh 5 Toxic Orders. Tentu saja, 5 perintah beracun tidak sempurna, setelah semua. Perintah 5 beracun hanya dapat memblokir serangan dari satu sisi, dan tidak dapat melindungi seluruh tubuh dari atas ke bawah. Hukum di dalam mutiara 5 racun adalah hukum tidak ada kehidupan. Setelah tidak ada hukum kehidupan dalam tubuh, untuk jangka waktu tertentu, semua cara pemulihan target, termasuk eliksir, mantra, dan kemampuan pemulihan mereka sendiri, akan sepenuhnya disegel. Bayangkan betapa mengerikan akibatnya jika Anda diracuni dan semua cara pemulihan disegel. Ular beracun itu mengerikan, tetapi selama Anda membawa ramuan penawar racun, Anda bisa melakukan detoksifikasi sesuka hati. Tetapi setelah digigit ular yang sangat berbisa, semua obat-obatan dan semua mantra tidak berpengaruh apa yang dapat Anda lakukan kecuali menunggu kematian. Selama ratusan juta tahun, Wudu Jiao belum dianggap sebagai kekuatan super besar top, tetapi jelas merupakan salah satu kekuatan paling terkenal dan terkenal. Ada pepatah lama di dunia langit berbintang yang disebut klan naga Ningya dan racun 5 Mojia. Begitu orang-orang dari 5 agama beracun marah, mereka mungkin sangat beracun kapan saja, di mana saja. Terutama 5 leluhur beracun yang pernah membuat dunia dan peringkat di 10 besar daftar kaisar.
Kekuatan dari 5 leluhur beracun, pada kenyataannya, tidak begitu sombong. Namun, dengan bantuan mutiara 5 racun dan perintah 5 racun, serta kemampuan seseorang, leluhur racun 5 mendobrak nama besar. Era mengamuk patriarki 5 racun, bahkan gerbang abadi bintang, istana naga, pengadilan iblis, dan gunung 10.000 setan, harus memberi wajah Zuwudu patriark, tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Setelah semua kemampuan pemulihan terhalang, di hadapan racun yang terus-menerus diracuni, apa yang bisa dilakukan selain menunggu kematian? Biksu normal, bahkan jika mereka lelah karena pertempuran atau cedera, dapat dengan cepat menyesuaikan dan memulihkan melalui keabadian, mantra, dan berbagai cara. Namun, begitu diracuni oleh kehidupan mati, itu hanya bisa menjadi lebih lemah dan lebih lemah sampai benar-benar dipenggal. Pada saat itu, ketika Chu Xingyun pertama kali menemukan pelaku, dia juga diracuni oleh kehidupan. Namun, toksin tersebut sepenuhnya diserap oleh monumen kuno racun, dan meskipun hukum ketiadaan hukum masih berfungsi, itu tidak penting bagi Chu Xingyun. Pada saat itu, Chu Xingyun sama sekali bukan lawan dari pelaku intimidasi, apakah ia bisa pulih setelah melarikan diri sepanjang waktu tidak penting. Begitu pengganggu itu dibuang, saat hukum tidak ada kehidupan berakhir, kemampuan pemulihan Chu Xingyun berangsur-angsur pulih, dan luka-lukanya cepat pulih. Alasan mengapa pengganggu menempel begitu penting pada guci racun Wan Gu adalah bahwa ia berharap untuk menghasilkan sejumlah besar cacing gu dan menjebak lawan-lawannya di tempat. Selama musuh bisa terperangkap, tidak ada racun di tubuhnya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya dengan cepat, dia hanya bisa berjalan sampai mati langkah demi langkah di bawah pengepungan grup. Namun, jelas bahwa Chu Xingyun tidak membutuhkan guci racun Wan Gu. Chu Xingyun, yang memiliki tubuh Dharma Void dan mengendalikan kekuatan Void, tidak khawatir tentang pelarian musuh. Mencari seluruh dunia langit berbintang, jika Chu Xingyun ingin melarikan diri, tidak ada banyak orang yang bisa menyusulnya. Dengan cara yang sama, jika pihak lain ingin lari, tidak banyak orang yang bisa menyingkirkan pelacakan Chu Xingyun. Oleh karena itu, guci racun Wan Gu ini tidak banyak berpengaruh pada Chu Xingyun. Yang paling penting adalah guci racun Wan Gu ini hanya benda mati. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatannya, Anda harus menangkap serangga beracun di mana-mana dan melemparkannya ke guci racun Wan Gu untuk pengorbanan. Guci Wan Gu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, juga tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Kekuatan guci racun Wan Gu tercermin dalam perpaduan serangga beracun, yang berubah menjadi belatung. Kekuatan tentara Wan Gu adalah kekuatan guci racun Wan Gu. Oleh karena itu, untuk mengerahkan kekuatan guci racun Wan Gu membutuhkan banyak waktu dan energi, banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Energi Chu Xingyun terbatas, dan tidak mungkin meluangkan waktu untuk mengorbankan guci racun Wan Gu ini, dan tidak ada waktu untuk memperbaiki pasukan Wan Gu. Karena itu, bagi Chu Xingyun, cara terbaik adalah memberikan 10.000 guci racun Gu ini ke lengan kiri dan lengan kanan yang benar-benar dapat dipercaya untuk disuling dan digunakan. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat mengerahkan kekuatan guci racun Wan Gu, tanpa harus menghabiskan energi dan upaya untuk mengorbankan guci racun Wan Gu, menyempurnakan tentara Wan Gu. Sebelum tangan kanan berbalik, Chu Xingyun menyingkirkan 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders. Chang menarik napas, dan sekarang, hal-hal yang harus ditangani dan diselesaikan telah diselesaikan. Selanjutnya, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus bergegas ke medan perang Taiko nomor 3, dan akan bertemu dengan Yuan Hong dan Niu Ram. Yang paling penting adalah dia harus menyerahkan guci racun Wan Gu sesegera mungkin kepada Lord Kokroah. Namun, sebelum pergi, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus mengatur semuanya di kota Yaolian dengan benar. Sepanjang jalan ke pusat kota Yaolian, Chu Xingyun berencana untuk memanggil tubuh Lotus Peri, dan ketika dia memanggil semua murid jauh, sosok ramping datang terbang melintasi langit. Dari pandangan sekilas, seorang biarawan wanita yang glamor, dalam keadaan gerakan magis, melayang ke sisi ini dengan gerakan yang sangat indah. Dengan suara lembut, biarawan wanita yang glamor itu jatuh ke tanah. Mengambil beberapa langkah dalam posisi yang indah, biarawan perempuan itu memberi Chu Xingyun senyum yang menawan, dan berkata dengan tajam, "Aku telah melihat penjaga pintu." Mengernyitkan alisnya, menatap biarawati wanita cantik dan menawan di depannya, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan Nangong Huayan. Keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka secara alami menawan, dan dalam setiap gerakan, mereka menawan. Chu Xingyun dengan cepat mengenali rahib perempuan di antara operasi otaknya yang cepat, dan juga mengingat kontak dan pertukaran yang pernah dia miliki. Ketika Chu Xingyun mengadakan pertemuan pertama di kota Yaolian, dia pernah bertanya pada biarawan perempuan ini, dan dia mengajukan pertanyaan dan Chu Xingyun menjawab. Biksu wanita ini tidak hanya cantik dan cantik, tetapi juga tidak hanya memiliki sosok yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan organisasi bahasa yang kuat dan pikiran yang sangat cerdas, yang meninggalkan kesan mendalam pada Chu Xingyun. Di sisi lain, sementara Chu Xingyun memandangi biksu perempuan itu juga memperhatikan Chu Xingyun. Nama biksu perempuan adalah Huli, dan ia adalah ras campuran ras manusia dan ras rubah.
Ibu Huli, Sisi, seorang putri humanoid, bertemu dengan tim pemburu iblis ketika dia pergi berburu. Secara umum, klan iblis sangat besar, dengan ketinggian lebih dari 9 meter, jadi itu selalu tidak tertarik pada wanita manusia pada dasarnya setelah dijarah dan dibunuh secara brutal. Tapi Ibu Huli beruntung dan tidak beruntung. Untungnya, Ibu Huli menemukan tim pemburu rubah bukanlah ras pembunuh. Sayangnya, meskipun suku Fox tidak membunuh wanita suku manusia, tubuh suku Fox adalah seolah-olah itu adalah wanita suku manusia, jadi, suku Fox dapat menyerang biksu manusia. Setelah tim berburu di mana ini Huli dijarah, dia tidak terbunuh, tetapi dinajiskan oleh iblis besar keluarga Fox. Setelah melarikan diri dari kematian, Ibu Huli kembali ke kota Nanhuang, tetapi dia tahu dia hamil, dan setelah 10 bulan, dia melahirkan Huli. Huli memiliki penampilan manusia, tetapi di dalam tubuhnya, darah ras iblis mengalir. Faktanya, di bawah penampilan Huli yang indah, banyak karakteristik keluarga Fox yang tersembunyi. Rambut awan berbulu halus dan lilitan Hulin sebenarnya adalah sepasang telinga yang unik bagi keluarga Fox. Di bawah rok panjang cantik Huli, sebenarnya ada ekor rubah berbulu. Meskipun Huli tahu bahwa penampilannya memang tidak berbeda dengan manusia, tetapi kenyataannya, di dalam tubuhnya, ada darah ras setan yang kotor. Dengan bertambahnya usia, Huli akhirnya terbangun setelah mencapai usia 8 tahun. Yang memalukan Huli adalah bahwa kekuatan garis keturunannya ternyata merupakan hukum pesona unik ras Fox. Setelah terpesona, orang yang terpesona akan jatuh cinta padanya, dan tidak akan lagi tega menyakitinya. Hukum pesona adalah kekuatan hukum teror yang menakutkan. Hanya darah keluarga Sky Fox yang bisa membangkitkan bakat pesona. Namun, itu mungkin. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Anda memiliki darah keluarga Sky Fox, kemungkinan membangkitkan hukum pesona sangat rendah. Tentu saja, kekuatan pesona tidak maha kuasa, juga tidak permanen. Setelah pesona, pihak lain memang akan jatuh cinta padanya dalam 998 hari ke depan. Tetapi begitu waktu melampaui 1989, hukum daya tarik secara bertahap akan menjadi tidak berlaku. Namun, Huli percaya diri, dengan kecantikan dan kelangsingannya, dengan temperamen dan bakatnya, bahkan jika kekuatan pesona menghilang, pihak lain masih akan mencintainya mati. Kepercayaan diri Huli tidak dihasilkan dari udara yang tipis, tetapi memiliki dasar yang kuat. Setelah membangkitkan bakat pesona, hukum Huhu ada bersamanya, dan mudah untuk mendapatkan niat baik dari orang-orang di sekitarnya. Banyak kali ketika dia pergi berburu, Huli juga bertemu dengan klan iblis dan tim berburu iblis, tetapi dari awal hingga akhir, Huli selalu aman dan sehat, dan tidak ada yang mau menyakitinya. Hukum pesona diluncurkan terhadap jiwa. Belum lagi ras iblis dan iblis, bahkan binatang-binatang buas itu, tidak akan secara aktif menyerang Huli, yang memiliki hukum pesona. Bahkan jika berjalan di antara binatang jiwa yang kejam dan marah, tidak akan ada orang yang mau melukai keberadaan hukum pesona. Hukum pesona terlalu langka, selama ratusan juta tahun, semua orang yang telah membangkitkan hukum pesona tanpa kecuali, telah mengukir nama mereka ke dalam catatan sejarah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.